Perkenalkan, nama saya Siska Pilia. Saya masih menduduki kelas 11 IPS SMA Pondok Pesantren Nazarul. Di sini saya akan membahas tentang kerangka menulis karya ilmiah, susunan yang sesuai dalam menulis karya ilmiah, bimbingan dari Bapak Haryono, Mapel Bahasa Inggris. Karya tulis ilmiah merupakan tulisan atau laporan tertulis yang memaparkan hasil penelitian atau pengkajian suatu masalah oleh seorang atau sebuah tim dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang ditentukan dan diati oleh masyarakat keilmuan. Sejenis-jenis karya ilmiah seperti makalah, laporan penelitian, skripsi, tesis, disertai, dan lain-lainnya. Karya tulis ilmiah jelas berbeda dengan jenis-jenis karya tulis lainnya yang bersifat non-ilmiah seperti novel, cerpen, dan sebaiknya karya ilmiah menjadikan fakta yang ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Sedangkan karya tulis non-ilmiah biasanya menggunakan gaya bahasa yang gaul, terkadang alay atau kata anak zaman now, tapi tidak semuanya. Karya tulis ilmiah harus memuat pembahasan dan faktual objektif, maksudnya adalah harus ada kesesuaian antara fakta yang ada dengan objek dan diteliti jelasnya. Apa yang ditulis dalam karya ilmiah haruslah sebuah fakta dan dapat dibuktikan dari hasil penelitian. Kemudian karya tulis ilmiah harus menggunakan metode penulisan dan harus sistematis. Maksudnya adalah tulisan kita harus menggunakan metode tertentu dan struktur serta terkontrol, sehingga nantinya pembahasannya tidak akan melumbar kesana kemari karena berbeda dengan karya tulis non-ilmiah yang lebih bersifat bebas. Karya tulis yang bersifat ilmiah memiliki kerangka penulisan dan aturan penulisannya tersendiri. Berikut akan dipaparkan tentang kerangka karya tulis ilmiah. Kerangka penulisan karya tulis ilmiah pada umumnya berisi bagian pendahuluan, pembahasan, dan penutupan. Pertama, pendahuluan berisi latar belakang. Latar belakang menjelaskan alasan mengapa masalah dalam suatu rencana penelitian harus diteliti, pentingnya permasalahan tersebut, serta membahas pendekatan yang akan digunakan dalam penyelesaian masalah. D. Perumusan masalah. Biasanya bentuknya ada beberapa pertanyaan letaknya di awal karya tulis ilmiah. Terdapat setelah penjelasan latar belakang dalam karya tulis ilmiah. Pertanyaan tersebut adalah permasalahan yang akan dibahas nantinya dalam karya ilmiah. C. Tujuan dan manfaat. Tujuan penelitian itu merupakan penulisan kalimat yang berisi keinginan penulisan untuk memperoleh jawaban atas permasalahan penelitian yang diajukan, misalnya tujuan penelitian agar pembaca dapat mengerti dan memahami cara memilih calon presiden atau wakil presiden dengan benar serta pemilu. Sedangkan manfaat penelitian adalah dampak dari pencapaian tujuan. Contohnya, anggap saja judul penelitian adalah pengkajian terhadap kesalahan dalam proses memilih dan adanya golput dalam pemilu. Dengan dicapainya tujuan penelitian seperti disebut di atas, maka manfaatnya adalah masyarakat dapat memilih dengan cara yang benar dalam pemilu dan menurunkan jumlah golput dalam pemilu. Contoh sederhananya seperti itu. D. Metode penelitian. Metode penelitian merupakan tata cara yang dilakukan dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data, serta melakukan pengajian terhadap data yang telah dikumpulkan tersebut. Metode penelitian yang dapat digunakan seperti metode penelitian kualitatif, metode penelitian kuantitatif, tergantung bidang apa yang ditulis. Seperti penelitian hukum, maka digunakan penelitian non-normatif dan penelitian empiris. 2. Tinjauan pustaka. Memberi gambaran tentang metode dan teknik yang dipakai dalam penelitian yang mempunyai permasalahan serupa atau mirip dengan penelitian yang akan dilakukan, mengungkapkan hasil dan metode penelitian dari pustaka lain yang mungkin belum diketahui yang meneliti dan sempurna. Intinya di sini berisikan fakta-fakta yang ada dalam berbagai referensi atau pustaka yang berkaitan dengan judul penelitian. 3. Hasil dan pembahasan. Berisi penjelasan atau uraian tentang hasil penelitian yang mencakup segala aspek terkait dengan penelitian dan pembahasan, yaitu membahas karakterikan faktor-faktor dari data yang diperoleh, kemudian menyelesaikan masalah tersebut dengan metode yang diajukan dan menganalisis proses dan hasil penyelesaian masalah. 4. Penutup. Pertama, kesimpulan. Biasanya berisi jawaban dari rumusan masalah, yaitu penelitian yang dikurangi dalam pembahasan yang diambil instruksinya sebagai sebuah kesimpulan. B. Saran. Dikemukakan dengan mengatakan
temuan dalam kesimpulan dan usaha menyatakan jalan keluarnya. Bagian-bagian yang disebut di atas merupakan bagian-bagian inti saja dari kerangka karya ilmiah, biasanya dalam bentuk BAB. Untuk kerangka karya ilmiah terdiri dari 1. Judul, 2. Kata pengantar, 3. Abstrak, 4. Daftar isi, 5. Pendahuluan. A. Latar belakang masalah, B. Penyelesaian masalah, C. Tujuan dan manfaat, D. Metode penelitian. 6. Tinjauan pustaka, 7. Hasil dan pembahasan, 8. Penutup, A. Simpulan, B. Saran, 9. Daftar usaha. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.